Halo semuanya, jumpa lagi dalam video Kang Wawan. Lama ya saya nggak bikin video. Ada kali kalau hampir 3 bulan lah. Nggak sampai deh. Sekitar 2 bulan lebih lah saya nggak bikin video. Karena sesuatu hal saya sakit. Ya, terus setelah sakit sembuh, terus bulan puasa. Jadi bulan puasa itu banyak sekali kendala mau bikin video ya. Ya ada aja lah pokoknya. Nah kali ini saya mau bikin video, mungkin videonya agak telat ya, tapi nggak apa-apa lah. Siapa tahu masih berguna bagi teman-teman yang memang belum mudik. Saya kepengen bikin video tentang bagaimana persiapan mudik ya, terutama adalah persiapan kendaraan Anda, mobil, sama persiapan sopirnya. Yang paling gampang untuk mempersiapkan mobil ya bawa aja ke bengkel resmi, suruh ngecek semuanya. Untuk persiapan Anda mudik lebaran beres ya. Tapi kan nggak semuanya, nggak setiap orang itu dekat dengan bengkel resmi, nggak semuanya punya waktu untuk ke bengkel gitu ya. Ini kita bisa lakukan sendiri di rumah. Tapi alangkah baiknya kita melakukan persiapan ini beberapa hari sebelum keberangkatan mudik. Kenapa? Karena kalau misalkan ada sesuatu yang nggak beres, sesuatu yang memang butuh perbaikan, Anda masih bisa punya waktu untuk memperbaikinya ke bengkel. Jadi yang pertama, sektor kaki-kaki. Sektor kaki-kaki itu coba lihat shock breakernya. Apakah shock breaker mobil Anda itu masih layak untuk dipakai atau sudah nggak layak? Anda bisa lihat apakah sudah keluar oli atau belum. Jadi dalam shock breaker itu ada olinya. Kalau shock breaker itu sudah mulai basah, keluar oli, berarti shock breaker Anda sudah saatnya untuk diganti. Shock breaker itu nggak ada umur pakainya, tergantung bagaimana cara kita memperlakukan mobil kita. Kalau sering kerja berat, mobilnya ya jalan-jalan yang rusak, parah atau apa, shock breaker pasti kena ya. Jadi kenapa shock breaker itu penting? Karena kalau shock breaker itu sampai mati atau rusak, itu berpotensi limbung di jalan, apalagi kecepatan tinggi dan bermuatan banyak. Yang kedua, roda. Cek baut-baut roda Anda ya, cek baut-baut roda apakah sudah kencang, apakah ada yang kendor, cek lagi. Terus roda, ban serep ya, ban serep juga dicek apakah masih ada di tempatnya atau mungkin sudah hilang, karena kita jarang sekali loh ngecek ban serep, apalagi ban serepnya ada di bawah ya kan, kita nggak tahu apakah udah dicolong orang apa belum. Lalu tekanan bannya juga harus dicek. Nah tekanan ban itu standarnya ada di pilar B. Kalau Anda nggak tahu pilar B, ini pilar A, nah ini pilar B. Nah di pilar B sisi sebelah kanan sopir, kalau kita buka pintunya, di dalam pilar B itu ada petunjuknya berapa tekanan ban mobil yang ideal untuk mobil Anda, karena setiap mobil beda-beda. Nah setelah tekanan roda ban, keempat ban roda itu juga tekanan roda ban serep, tekanan anginnya ya. Karena ban serep itu jarang dipakai, itu bisa jadi tekanannya berkurang. Nah tekanan ban serep ini dilebihkan. Jadi kalau tekanan ban yang dipakai itu 33 PSI, ban serep itu kasih aja 35 atau 36, karena kalau nggak dipakai dia akan kempes sendiri. Nah itu untuk antisipasi aja teman-teman. Lalu cek perlengkapan seperti dongkrak, itu penting sekali ya, dongkrak, stang dongkrak, kunci roda itu penting sekali ketika Anda mengalami ban kempes di jalan. Jangan lupa juga ketebalan ban ya, ketebalan telapak ban. Ketebalan telapak ban itu bisa ditoleransi sampai dengan 1 mm di atas TWI. Anda yang nggak tahu TWI silahkan googling. Jadi di telapak ban itu ada indikatornya namanya TWI. Kalau dia sudah mendekati TWI ketebalannya 1 mm di atas TWI, itu sudah saatnya diganti rodanya. Apalagi bagi ban yang habisnya nggak rata ya, itu wajib diganti dan wajib spuring. Nah selanjutnya spuring dan balancing. Kalau mobil Anda terasa nggak enak, di kecepatan tinggi setirnya geter, atau suka
lari ke kiri sendiri mobilnya atau lari ke kanan sendiri padahal tekanan bannya sudah rata, itu wajib spuring dan dibalancing. Bawa ke bengkel yang ada spuring balancingnya, biasanya di toko ban itu ada. Lalu rem, periksa juga kampas rem Anda. Nah, kampas rem ini meriksanya gampang, secara individual ya, nggak usah ke bengkel. Itu kalau rem diinjak itu tidak berbunyi, itu berarti masih oke. Tapi kalau sudah ada bunyi, itu berarti dia sudah sampai ambang batas toleransi. Bunyi ini gitu ya, itu sampai ambang batas toleransi. Tapi kadang rem itu berbunyi karena kotor. Jadi kalau berbunyi belum tentu juga kampas rem harus diganti. Bisa jadi juga kotor. Bersihin aja udah selesai. Nah, paling bagus ya bawa ke bengkel ya, bawa ke bengkel untuk cek rem. Terus cek ketinggian oli rem Anda, minyak rem maksudnya ya. Minyak rem itu apakah dia di posisi maksimal atau minimal. Kalau di posisi minimal berarti kampas rem Anda sudah hampir habis. Kalau dia posisi maksimal artinya masih tebal kampas remnya. Terus kapan minyak rem diganti? Karena minyak rem itu butuh dikuras, butuh diganti. Karena gini, kalau minyak rem itu semakin lama, itu kandungan airnya itu semakin tinggi. Nah, ketika kandungan air itu tinggi, itu bisa merusak sil-sil di komponen hidrolis. Jadi nanti akan berpotensi rem Anda menjadi bermasalah, bisa macet atau bisa blok. Banyak ya ternyata yang harus diperiksa. Kalau masih ada yang kurang, silakan teman-teman tambahkan di kolom komentar ya, yang bagian kaki-kaki. Lalu ke sektor mesin. Di sektor mesin paling mudah adalah kita coba lihat dipstick oli mesin. Apakah olinya itu berkurang atau tidak. Atau kita lihat di garasi kita, apakah ada oli yang netes. Kalau ada oli yang netes, segera periksa apakah itu dari oli mesin. Biasanya kalau oli mesin kita segera bawa ke bengkel untuk diganti perpaknya, atau mungkin ada seal yang bocor, itu segera ya. Nah, terus kapan penggantian oli terakhir? Nah, itu yang penting juga, karena oli mesin itu ada umur pakainya. Selain berapa kilometernya, juga umur pakainya juga ada. Nah, biasanya kalau di Wuling itu 10.000 km atau 6 bulan. Jadi mana yang tercapai duluan? Kalau yang tercapai 6 bulan duluan, meskipun mobil jarang dipakai, mungkin baru jalan 1000 km habis ganti oli ya. Tapi kalau udah 6 bulan itu wajib diganti, karena oli itu ada umur pakainya. Lalu juga oli gardan cek, oli persneleng cek, kapan diganti terakhir, apakah sudah saatnya ganti atau belum. Ya, kalau memang sudah saatnya ganti, silakan diganti. Itu untuk sektor mesin. Oh iya, tambahan air wiper, semprotan air wiper itu juga penting karena masih suka hujan. Ya. Mungkin itu saja untuk kesiapan mobil ya. Oh, saya lupa. Rek setir juga penting. Periksa apakah speleng mobil ya. Jadi ketika setir digoyang begini, apakah mobil Anda langsung belok ataukah ada jaraknya spelengnya. Kalau dirasa ada jaraknya, nggak nyaman, itu berarti rek setir Anda udah saatnya ganti busing-busingnya. Itu juga berbahaya teman-teman. Kalau untuk kesiapan diri pribadi, mental ya, yang jelas cukup istirahat, cukup tidur, cukup makan ya. Meskipun lagi puasa tapi kita harus memenuhi gizi ya. Jangan sampai kita nggak sahur terus kita berangkat mudik. Kalau Anda berangkat di malam hari ya, pastikan juga jalur yang Anda tempuh itu Anda sudah paham. Google Maps siapkan, dan cari jalan-jalan alternatif ketika memang jalannya macet, stuck atau seperti apa. Oh ya, kalau di jalan misalkan macet terus ada warga yang biasanya menuntun, memberitahu jalur alternatif biasanya dengan imbalan tertentu, jangan mudah dipercaya kecuali banyak yang ikut. Istilahnya mungkin ada 4 mobil, 5 mobil yang ikut, kita boleh ngikut. Tapi kalau cuma kita sendirian, mendingan kita tunggu aja di situ, karena berbahaya juga. Lalu untuk durasi mengemudi ya, kalau saya itu
5-6 jam nonstop berturut-turut masih apa ya, staminanya masih bagus gitu ya, dan konsentrasi juga masih oke. Tapi setelah lewat 6 jam biasanya sudah mulai lelah. Nah, kalau sudah mulai lelah, Anda istirahat, ya, ngopi-ngopi, ya walaupun puasa batalin dulu lah, ya bisa dibayar lain setelah lebaran kan. Tapi kalau Anda berangkat malam hari, Anda kan nggak puasa, bolehlah berhenti ngopi-ngopi dulu atau lakukan olahraga ringan gitu ya. Tapi kalau sudah ngantuk, Anda wajib untuk tidur. Kalau hanya lelah, Anda bisa olahraga ringan, tapi kalau sudah ngantuk, Anda wajib untuk tidur. Walaupun hanya setengah jam atau 1 jam, Anda kembali segar lagi. Tapi ini situasional ya, artinya tergantung dari kondisi tubuh teman-teman masing-masing ya. Nggak bisa disamakan dengan saya. Mungkin ada yang kuat mengemudi sampai 7-8 jam ya silahkan. Kalau saya sekitar 5-6 jam pasti harus berhenti. Nah, jaga kecepatan Anda, jangan mudah emosi. Nah, yang paling bikin emosi kalau Anda jalan di jalan yang biasa, bukan tol ya, yang non tol, itu yang paling bikin emosi adalah sepeda motor. Itu jelas, apalagi sepeda motor saat mudik ini banyak sekali yang pakai sepeda motor. Nah, kita harus memaklumi mereka karena mereka jarak jauh, perjalanan jauh, mungkin mereka juga sudah lelah tapi dipaksakan, bisa jadi kan mereka juga lapar, mungkin haus, capek gitu ya. Jadi kita harus memaklumi mereka. Kita lebih baik kalah saja dengan sepeda motor. Nggak ada salahnya kita ngalah daripada kita kena masalah gitu ya. Kalau Anda di tol sekarang sudah ada, bukan sekarang, peraturan itu sudah lama sebetulnya, tapi sekarang diperketat lagi melalui CCTV ya. Batas kecepatan di tol itu 100 km per jam, bahkan di beberapa ruas cuma 80 km per jam. Nah, itu juga harus diperhatikan teman-teman. Anda pun akan merasa bosen ya kalau misalkan jalan kok 100 terus atau 80 terus, pasti Anda akan cepat lelah dan bosan. Nah, ada baiknya kalau teman-teman yang punya cruise control itu diaktifkan aja ya. Kalau mobil wuling saya kebetulan belum saya pasangin cruise control, kepengennya sih begitu, tapi karena belum sempat, maka ya saya lebih memilih lewat jalan biasa aja, non tol. Karena kalau lewat jalan biasa kita bisa dengan bebas untuk mengapresiasi pedal gas ya. Walaupun mungkin kalau jalan biasa nggak mungkin lebih dari 100 juga, tapi apresiasi terhadap pedal gas dan suasana yang tidak monoton itu bikin tidak ngantuk. Kalau suasana monoton 100 km per jam itu jelas bikin ngantuk. Cermati rest area dan SPBU ya teman-teman kalau di tol, jangan sampai kehabisan bensin. Dan itu aja mungkin dari saya, semoga bermanfaat. Oh ya, kalau ada yang kurang silakan ditambahkan di kolom komentar ya. Namanya juga manusia, bisa jadi kurang juga kan. Bagi teman-teman yang mau berkomentar silahkan, saya berterima kasih atas koreksi atau tambahannya. Tapi jangan nyinyir ya, yang nyinyir gak saya bales. Oke, gitu aja. See you in the next video.